Jadi saya selalu wasiat mau idhoi orang-orang kita itu yang ke kota itu, yang dari desa, jangan justru sampean menjadi kekota-kotaan, tapi taklukkan kota itu dengan nilai-nilai desa sampean. Orang desa itu syukurnya besar karena sadar nikmat. Karena itu banyak orang desa itu sehat-sehat. Begitu orang kota masuk mengkotakan desa, baru banyak penyakit di desa itu. Dulu sehat sekali. Itu belodor di sawah itu, panasan kudanan barang ya gak masuk angin gak apa. Makannya itu di galengan hanya sama sambel ambek tempe. Masya Allah, glegeknya sak desa krungu kabeh. Karena glegeknya buanter, syukure ya jeruk kon jeruk. Alhamdulillah. Permangan sego sambel ambekan tempe, ngombe banyu kendi klokok-klokok, ngelinting rokok. Alhamdulillah. Orang kota itu makanannya sama pelnya lebih banyak pelnya. Ini nomor berapa tadi? Syukur yang nomor kita mensyukuri. Dan organisasinya kiai-kiai pesantren. Ini sampai supaya tahu ini. Organisasinya kiai-kiai pesantren yang namanya Nahdlatul Ulama itu sekarang mayoritas umat Islam di dunia. Mayoritas umat Islam dunia. Hitungannya dari mana? Dari survei terakhir. Kalau sampean percaya survei, orang itu percaya survei asal tidak survei soal presiden. Survei terakhir warga Nahdlatul Ulama itu 80 juta. 80 juta itu artinya kira-kira ya 4 kali penduduk Australia. 3-4 kali penduduk Saudi Arabia. Meskipun Saudi Arabia misalnya kok 100% Islam semua, tidak apa-apanya dengan warga Nahdlatul Ulama. Kalau saya boleh mengartikan alaikum bisawadil a'zam dengan tetaplah di antara umat Islam mayoritas, maka saya berani mengatakan bahwa itu kita disuruh tetap dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Ya ada bekas alaikum bisawadil a'zam. Ilmunya kiai-kiai sampean itu otentik, ada dasarnya, ada pertanggungjawaban ila yaumil qiyamah. Tidak sekedar kiai sosmed. Sampean jangan terpengaruh. Oh itu soalnya followernya banyak. Yalah follower banyak saja kok heran. Saya yang orang desa enggak pernah sekolah belas, mondok tok, itu followernya lebih dari 2 juta kok. Sampai lihat Twitter saya itu, akunnya Gusmu itu, lihat itu. Itu followernya 2 juta lebih. Tidak pernah sekolah. Ondok pesantren, intelek kendilen. Kadang-kadang kita itu orang pondok pesantren itu penyakitnya kan Menderwarde Hek kompleks.
rendah diri itu. Oh, sedikit-sedikit bahasa Inggris biar dikira kota. Alah. Mbok sedikit-sedikit bahasa Arab begitu. Sedikit-sedikit bahasa Indonesia begitu. Menunjukkan saya orang desa. Nah, itu nomor berapa tadi? Sekarang udah jam 12 lebih. Syukur yang berikutnya, kita perlu bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Indonesia. Ini luar biasa. Tidak ada negeri seperti Indonesia, tidak ada. Tidak ada. Ini kayak begini panas begini ini. Itu sudah gak karu-karuan orang ributnya gak karuan. Ya Allah, panasnya ini mau kiamat ini semua. La ilaha illallah. Ini cuma 34 derajat, 34 paling panas seperti ini 34. Saya pernah mengalami di Mesir itu 50. Daun-daun kena angin, samum langsung kering. Naik bis, pegang tempat duduk panas, pegang panas. Tempat tidur saya tuh, kalau mau tidur saya siram pakai air. Sayangnya jedingnya itu, kamar mandinya agak jauh. Saya bawa ember, saya datang saya siram. Mengembalikan ember ke sana, ke sini sudah panas lagi. Kalau musim dingin, itu kemulan keluar driji sitok-tok ini. Wah, ngetotol ini. Dingin sekali. Saya pernah mengalami dingin 10 di bawah 0 di Eropa. Masya Allah. Pakaian saya sudah tumpuk 4. Saya kasih serban, saya kasih slayer segala macam. Menggigil. Di sini dinginnya kayak apapun, masalah. Itu dari iklim, dari cuaca, dari makanan. Sampai tidak ada seperti di Indonesia ini ya. Makanan apa aja ada. Buah-buahan. Ya Allah, sampai yang pernah ke Saudi, ke Mesir segala macam. Nyamannya pisang itu ya satu tok itu. Yang di sini pisang Ambon itu. Ada. Di sini pisang ada, pisang rojo, pisang sobo, pisang macam-macam. Ketika saya punya tamu dari luar, ada yang dari Yaman, mana ada dari Mesir, saya sugoi gedang godokan. Gawok. Mahadza. Ada maus masluk. Maus masluk nggak kaget. Kok ono gedang kok digodok bareng iki. Belum saya beritahu ini ada salak, ada duku, ada cerme, ada alah masya Allah ngitungnya sampai hari habis buah-buahnya saja. Lu anehnya Indonesia itu loh, orangnya itu karena tidak terdidik, hanya terpelajar tok, hanya diulang pengajaran tok, tidak dididik. Itu malah mendatangkan buah-buahan dari luar. Aneh sekali. Kita tidak kekurangan buah-buahan ini. Di Indonesia ini tidak usah ditanam, habis makan pelem, mangga, lempar saja. Besok-besok sudah tukul jadi pohon mangga. Indonesia sampai tidak punya apa-apa, sampai cari peniti, kasih benang, terus penitinya dikasih upo, lemparkan ke laut, tarik, dapat ikan sampai.
Orang Indonesia itu kulinernya itu tidak terhitung itu. Sampai ngitung yang di Kediri tok ini. Udah ada pecel, masih ada apa namanya yang di Soknom itu, tumpang, ada apa lagi nyomok apa-apa itu. Ada oh ya datang lagi opini. Ada apa namanya lodeh, ada wah masya Allah. Orang luar itu coba hitung makanannya orang luar itu apa coba? Paling orang Amerika hamburger, terus gitu hamburger. Terus orang Itali pizza, bangsanya gitu. Sandwich. Orang Mesir itu malah sederhana banget itu enggak. Makannya itu ini roti dibelah jadi dua, dalamnya dikasih godong-godongan, terus apa itu, apalah itu, zibdah, terus dikrokoti sambil nyetir. Makannya ya sudah. Bareng saya dapat kiriman kerupuk, tak sugoi kerupuk, bingung ini apa ini. Coba dicokot, kriuk kok bunyi. Ada kerupuk saja sampai ngitungnya sudah kehabisan jari sampai. Ada kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk puli, kerupuk embak, kerupuk Palembang. Kuliner itu. Sampai sekarang di kota-kota itu mau makan apa, wah luar biasa. Lu andainya wong Indonesia itu karena ndak terdidik mungkin ya. Kok malah ngajari lat kita dengan makanan wong Amerika, fried chicken, Pizza Hut. Iku lah apa? Apa kurang enak? Lodeh. Orang kurang enak gudangan. Kelingan gudangan saya 1,5 tahun di sini mangane gudangan tok ae. Oh, ame kate sithik wek wedhus. Itu tirakate wong pondok mbiyen. Saiki mbah masing gitu apa enggak itu. Jadi apa namanya Indonesia ini orangnya macam-macam. Ada orang Jawa, Sunda, Madura, wong Bugis, orang macam-macam. Bahasanya lain-lain. Jawa Tengah yang bagian sini, embek yang bagian sana sudah beda. Sana basa Jawa koek. Koek. Nyong sih kencot metenge ngono. Sana ada bahasa Betawi. Tapi mempunyai satu bahasa di mana orang Madura, orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera bisa berkomunikasi satu sama lain. Kami lihat di Filipina ini. Dari desa ke situ tidak bisa berkomunikasi karena bahasa nasionalnya Tagalog, tidak seperti bahasa Indonesia yang begitu populer sehingga bisa menyatukan kita sejak luar biasa. Anda hitung itu laut luasnya, hitung berapa pulau yang kita miliki, berapa bahasa yang kita miliki, dan ini kita perlu syukuri. Mensyukurinya apa? Seperti tadi, mensyukuri menjadi manusia, menjaga kemanusiaan. Mensyukuri sebagai orang-orang pesantren harus menjaga norma-norma pesantren. Mensyukuri keindonesiaan, kita harus menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia kita. Sekarang ini kok seperti enggak bangga. Bahwa Indonesia itu la ilaha illallah. Orangnya macam-macam, tapi satu. Mumpung
Dan delok rono aku ngombe kok. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya sampean perlu menyadari anugerah Allah yang saya sampaikan ini dengan mensyukurinya. Pertama, menyadari sebagai manusia. Mensyukurinya dengan menjaga kemanusiaan. Mensyukuri kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Islam. Sekarang ini itu mau digantikan. Tidak ada yang. Kalau sampean akhlaknya lebih baik dari saya, maka Islam sampean lebih baik dari Islam saya. Itu ukurannya. Jangan terpesona dengan apa yang ditampilkan media sosial itu kelihatannya kok gagah. Lihat akhlaknya. Kalau akhlakmu lebih baik dari dia, kamu lebih Islami dari dia. Ukurannya adalah itu. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Kanjeng Nabi dawuh nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan pengakuannya sebagai umat Muhammad, tapi akhlaknya. Tadi sudah disebutkan dengan bagus sekali oleh Kiai Kafabi. Memang kita kalau mau seperti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam harus sering-sering memohon rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itulah yang menjadikan kita bisa lemah lembut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalilnya sudah disampaikan. Saya itu sudah lama nggak pernah dalil. Itu waktu masih ibtidaiyah masuk sanawiyah itu dalil-dalil terus saya. Sekarang sudah dipanggil Gus itu sudah tidak pernah dalil. Malakah. Jadi juga rahmat yang menyebabkan kita mendapat ilmu dari Allah. Ilmu laduni hanya dapat didapat karena mendapat rahmat Allah. Wa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilmu. Nabi Khidir itu karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka diberi ilmu yang laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jam 1. Saya ulangi lagi, kita harus bersyukur bahwa kita dijadikan Allah menjadi manusia. Kita bersyukur karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur karena kita ikut kiai-kiai pesantren. Kita bersyukur karena kita Indonesia, orang Indonesia. Jaga semuanya ini, insya Allah. Jangan terpengaruh dengan sosmed. Jangan terpengaruh.
Jangan terpengaruh kasratul apa itu. Orang yang banyak belum tentu benar. Banyak. Itu sudah saya contohkan tadi. Jadi ini dan terutama para wali-wali santri perlu bersyukur bahwa sampean semua diusikno atine mbah karena terpaksa mbah bagaimana memondokkan anak-anak sampean ke pesantren. Keunggulan dari pesantren pertama Kak, tadi sudah saya katakan bertanggung jawab ilmiahnya sampai ila yaumil kiamah. Kedua, kiai-kiainya itu tidak hanya mendidik secara lahiriah tetapi juga secara batiniah. Dulu Allah yarham ayah saya Kiai Bisri Mustafa itu nasihati saya. Engko kowe nek duwe anak syukur duwe santri. Gitu aja potongannya saya waktu itu orang potongan duwe santri. Makanya kalimatnya begitu. Kalau nanti kamu punya anak, syukur punya santri. Itu kan kata-kata rada seudon sama saya. Tapi yang penting beliau mengatakan, engkau kowe nek duwe anak, syukur duwe santri. Nek didik jangan hanya lahiriah saja, tapi lahir batin. Saya belum tanya apa maknanya lahir batin. Beliau menyontohkan, kamu tahu sendiri, abahmu ini di samping di pondok ngajar santri-santri, seringkali saya itu diundang ke Cirebon, ke Tegal, Pekalongan, Banyuwangi, kemana-mana. Kadang-kadang panitia itu ngundang tidak peduli saya itu pas prei atau tidak. Biasanya khojahnya panitia itu, ini kalau santri-santri Pak Kiai kan sudah setiap hari panjenengan mulang. Ini konco-konco di daerah kami ini enggak mesti setahun sekali, mbok diprioritaskan. Jadi seringkali saya itu diundang ke tempat lain padahal tidak prei, jadi terpaksa harus prei santri saya itu. Maka kalau kebetulan seperti itu, sebelum saya naik mimbar, saya selalu matur kepada Allah, ya Allah Gusti, saya diundang ke sini oleh kawan-kawan untuk menyampaikan dawuh-dawuhmu, dawuh-dawuhnya Rasulmu.